mulai supaya juga nanti berartinya tidak terlalu malam, ada buruh Braille, nanti teman-teman yang lain tinggal mengikuti. Jadi hari ini kita akan mencoba untuk bertemu secara Zoom sekali waktu dan kita berdoa syafaat bersama. Kalau sebelumnya kita berdoa melalui pokok doa yang saya sampaikan di WA secara pribadi masing-masing, malam nanti kita akan berdoa untuk bangsa dan negara. Pokok doa sudah saya share di grup baru saja, mungkin bisa dilihat kalau memang bisa. Kalau enggak ya nanti saya akan bacakan. Salam Ibu Sulistyo. Nah, mengikuti. Silakan Bu Betty, kita akan membuka dengan pujian penyembahan. Ya, shalom semuanya. Halo. Shalom Tuhan, Ibu. senang sekali ya kita bisa bertemu walaupun hanya beberapa orang. Tapi saya merasakan sukacita karena biasa cuma baca-baca chatnya, tapi sekarang bisa bertatap muka walaupun hanya lewat Zoom. Mari kita mempersiapkan hati sebelum kita mulai persekutuan doa malam hari ini. Kita akan naikkan pujian karena kita percaya Tuhan hadir dan bertahta di atas pujian penyembahan. Tuhan, kami bersyukur buat malam hari ini, kami bersyukur buat kehadiran-Mu, kami bersyukur buat anugerah-Mu Tuhan, kebaikan, kemurahan Tuhan sampai hari ini. Biarlah Roh Kudus yang memimpin dari awal pertengahan sampai selesainya persekutuan kami malam hari ini. Mau melawat, menjamah, mengurapi kami semua Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Pujian dan syukurku ku bawa padamu dengan rendah hati, ku persembahkan, sadar bila ku ada hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Ku tahu hidupku, ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakan ku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku, ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku bersamakan, pujian dan syukurku, pujian dan syukurku ku bawa padamu dengan rendah hati, bersembahkan, sadar bila ku ada hanya karena anugerah, bukan kekuatanku. Ku tahu hidupku, ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakan ku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku, ku
adalah penyembah. Kau ciptakan dalam kemuliaan, Kau hidupku berharga di matamu, segenap hidupku bersembahkan, segenap hidupku bersembahkan, segenap hidupku bersembahkan. Haleluya, haleluya, terima kasih Tuhan, terima kasih buat hadirat-Mu, anugerah-Mu besar Tuhan, kasih-Mu melimpah dalam hidup kami. Haleluya, 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 Yesus, Yesus Tuhan, Kau hadir, Kau lawan, Kau jamah, Kau urapi kami Tuhan, kami yang haus, kami yang rindu akan hadirat, Kau penuhi kami Tuhan dengan hadirat. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus, terima kasih. Haleluya, hidupku adalah penyembah. Kau ciptakan dalam kemuliaan, Kau hidupku berharga di matamu, segenap hidupku bersembahkan, segenap hidupku bersembahkan, segenap hidupku bersembahkan. Segala pujian, hormat dan kuasa, kemuliaan hanya bagi-Mu Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Haleluya, terima kasih, terima kasih, terima kasih Yesus. Kau hadir, Kau hadir, Kau hadir menyertai kami malam ini Tuhan. Terima kasih, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami serahkan kepada Pak Oki.
Tuhan Yesus, kami mengucap syukur bahwasannya oleh kasih karunia-Mu kami boleh dipertemukan pada malam ini, Tuhan. Tuhan, kami mengucap syukur seberapapun yang ada dari kami, tapi kami rindu, Tuhan, memuliakan-Mu, menjadi saksi-Mu, bergerak menjadi orang-orang yang siap Engkau utus dimanapun Engkau percayakan kami. Kami serahkan waktu dan acara yang ada pada malam ini, semua kami kembalikan untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Iya, selamat bergabung Ibu Rizky Sagala. Iya, di rumah ini, Ibu. Iya. Ya, terima kasih Bapak Ibu, Ibu ya, saya Bapak. Saya ucapkan selamat Paskah secara langsung dari sini, mumpung masih minggu-minggu Paskah. Terima kasih untuk kesempatannya. Dan malam ini saya akan membuka untuk kita sharing tentang Paskah yang kita alami selama seminggu ini, apa yang ibu-ibu alami, yang ibu lakukan atau ibu rasakan, atau yang melayani di gereja, apa hal baru yang dialami, atau ada situasi baru yang dirasakan, atau apa makna Paskah yang Anda alami. Ya, karena kita yang tergabung pada malam hari ini tidak terlalu banyak, saya rasa semua kita bisa sharing satu persatu. Ya, mungkin kecuali Bu Dorcas atau Bu Freli ini kalau bisa ya silakan. Ya, mungkin saya awali dari saya ya. Saya bersyukur bahwa Paskah ini Tuhan beri kesempatan untuk saya boleh terlibat dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Artinya saya melihat minggu-minggu ini banyak sekali jadwal pelayanan. Sebenarnya saya tidak membanggakan jadwal pelayanan, tidak terlalu suka juga kalau terlalu banyak jadwal-jadwal pelayanan, karena itu kan tentu kadang apa ya pokoknya kurang terlalu baik bagi saya, bicara fisik atau banyak hal. Tapi ya ketika ternyata diberi kesempatan untuk melayani dan jaraknya mepet-mepet, ya saya kerjakan saja. Puji Tuhan. Seperti minggu yang lalu di sebuah gereja yang tempat saya melayani selama ini, kemudian Senin di gereja yang lain yang saya cerita di grup itu, jadi rumah sempit di gang sempit, gang kecil. Belum lagi besok Sabtu persekutuan di antara Bapak Tuhan yang hadir kembali sidang. Minggu lagi melayani lagi. Dan saya merasakan bahwa Paskah adalah kesempatan untuk memberi yang terbaik, membalas kasih Tuhan bagi kita, membalas kasih Tuhan bagi saya yang Tuhan sudah tebus. Bahkan kalau boleh saya sharingkan bahwa Paskah itu lebih berharga dari Natal, karena di sini kan kita mengalami penebusan Kristus, kita mengalami hidup kita diubahkan, kita mengalami kehidupan yang baru. Tapi tentu saja tanpa Natal ya tidak ada Paskah, karena Natal itu kelahiran. Ya, itu yang saya sampaikan, bahwa pada event Paskah ini masih diberi kesempatan untuk melayani Tuhan dengan baik dalam kondisi yang sehat, ya bisa menambahkan lagi. Mudah-mudahan bisa saya selesaikan dengan sebaik mungkin. Itu yang bisa saya sharingkan. Ibu Sulistyo, silakan buka mic. Ada sesuatu yang dibagikan untuk momen Paskah tahun ini? Belum di-mute, Bu. Ya, mic-nya jangan lupa, Ibu. Nah, puji Tuhan. Mic-nya, Bu, diaktifkan dulu. Mic-nya Bu Sulistyo. Loh, mana? Mic-nya Bu Sulistyo. Bu Sulistyo, mic-nya. Nah, silakan. Iya Pak, oke. Nah, monggo, sudah bisa dengar. Ya, selamat Paskah untuk kita semua. Ya, Paskah. Sebenarnya nggak ada momen istimewa ya untuk saya sendiri, karena mulai dari Jumat Agung itu gembala sudah melenceng. Cuma gereja kami aja yang nggak mengadakan perjamuan suci. Oh, gitu. Kata beliau, kita nggak usah perjamuan suci, karena kita kan sudah tiap awal bulan perjamuan suci. Terus saya ngomong sama teman saya, seandainya ini kita
kita nggak usah ibadah gimana? Kan tiap minggu kita juga sudah ibadah. Padahal waktu Jumat Agung itu, Pak, semua yang biasanya nggak datang kan datang, karena mereka rindu untuk perjamuan suci karena ini hari Jumat Agung. Tapi ternyata saat mereka datang itu kecewa. Jadi hari Minggu itu, pas Paskahnya itu cuma kami bertiga sekeluarga aja yang datang. Mereka kebanyakan kecewa gitu. Jadi momen Paskah untuk tahun ini saya rasa ya bersyukur karena kebaikan Tuhan Yesus sudah mati menebus kita semua. Tapi kenapa hamba Tuhannya waktu Jumat Agung itu seperti itu gitu, melenceng sendirilah. Semua gereja kan pada waktu Jumat Agung itu mengadakan perjamuan kudus. Walaupun mereka setiap awal bulan diri, hamba Tuhan saya sendiri yang melenceng gitu. Jadi sedikit besarnya kecewa. Itu aja yang bisa saya sampaikan, Pak Oki. Iya, terima kasih Bu Sulistiawati. Ya memang Paskah itu seringkali identik dengan perjamuan kudus, perjamuan suci untuk mengenang darah Yesus, penebusan Yesus. Dan memang menjadi istimewa karena kalau ada gereja yang memang setiap bulan sekali mengadakan perjamuan kudus. Jadi ketika ada perjamuan kudus Jumat Agung, akhirnya jadi 2 kali. Ya tidak ada masalah namanya peringatan Jumat Agung dan bukan setahun 2 kali. Apa setahun sekali, misalnya tidak ada masalah. Tidak apa-apa. Tapi kalau Pak Pendetanya punya pendapat lain, ya bagaimana lagi. Di tempat pelayanan kami sebenarnya malah awalnya Jumat Agung tidak diadakan. Teman saya mikir-mikir diadakan apa enggak. Tapi saya bilang, ya kita adakan lah. Namanya kita ini sudah bergereja. Ya kalau persekutuan doa biasa itu diliburkan ya tidak apa-apa. Akhirnya diadakan Jumat Agung, terus disusun pembicaranya dan akhirnya kebagian saya menyampaikan di Jumat Agung tapi bergeser ke Minggu Paskah. Ya, tapi di dalam hati kita masing-masing biarlah Paskah tidak atau Jumat Agung tidak hanya berlalu sebagai rutinitas. Jadi ada sesuatu yang berbeda dari kehidupan kita, bahwa pengorbanan Yesus tidak akan sia-sia. Ibu Wayan, silakan Ibu sharing dari Paskah yang tahun ini ikuti. Kalau nggak salah memimpin pujian Jumat Agung itu ya. Kita akan sempat doa itu. Ya. Monggo Ibu. Ini walaupun kadang masalah saya ya yang saya tapi saat saya kan saya tetap bisa beribadah bersama. Terima kasih Pak. Segitu saja. Iya. Ya, terima kasih. Ibu Linda, silakan. Ada yang dibagikan untuk kita semua dari momen Paskah atau penebusan Tuhan dalam Jumat Agung tahun ini. Silakan Ibu. Mic-nya Ibu Linda. Iya. Silakan. Terima kasih Pak Oki. Ya, kalau saya pasca tahun ini sebenarnya dari mulai Jumat Agung yang saya ambil semangat dari anak-anak saya itu sampai ke Paskah kita ibadah jam 5 pagi, anak saya itu sudah bangun semua jam 4 pagi. Tapi yang paling saya rasakan ya Pak, dari mulai Jumat Agung, kaki saya itu kan kalau berdiri rasanya sakit sekali, berjalan pun sakit. Tapi saya berdoa pada Tuhan, Tuhan mampukan saya untuk mengikuti ibadah dari mulai Jumat Agung sampai Paskah Tuhan. Tapi puji Tuhan Pak Oki, walaupun sakit, tapi saya mampu berjalan dari rumah ke gereja, begitu juga pulangnya. Dan saat ibadah juga, saya dimampukan Tuhan untuk berdiri. Dan saat perjamuan pun, saya dimampukan Tuhan untuk berdiri di gereja Pak. Saya benar-benar merasakan bahwa penebusan Tuhan Yesus terhadap saya, bukan hanya dosa saya, juga sakit saya, dimampukan saya, dan disembuhkan saya. Sampai saat ini saya merasakan itu semua Pak. Hanya itu saja yang bisa saya
sampaikan pada teman-teman. Oh, gitu. Jarak dari rumah ke gereja jauh nggak? Atau bagaimana? Dibilang jauh tidak Pak, tapi karena rasa sakit itu sangat ini sekali ya Pak. Makanya kadang dari kamar ke dapur juga kalau saat dari mau duduk berdiri itu sangat sakit gitu Pak. Makanya kalau kemana-mana selalu diantar anak-anak kayak gitu Pak. Puji Tuhan, akhirnya beroleh kesembuhan. Karena kan gereja kami itu kan menanjak begitu Pak, jalannya ke atas. Jadi sakit turun, kalau turun kan dia turunan begitu, ya ngeri juga sih Pak gitu. Makanya saya sangat bersyukur dah, saya dimampukan Tuhan Pak. Walaupun sakit saya rasakan, tapi saya mampu pada saat. Luar biasa. Ada mujizat Paskah yang dialami, disembuhkan ketika mengikuti ibadah Paskah. Sampai sekarang sudah baik Ibu ya? Kemarin ada juga ini saudara, jadi saya karena udah kata ibu Bu dokter Happy kan minum ini begitu, tapi saya sudah minum dan saya sempat Tuhan kenapa ya saya sudah makan obat ini kok masih merasakan sakit begitu, saya sempat nangis gitu ya Pak, kenapa ya Tuhan sedang itu, tapi seperti itulah Pak, tapi saya langsung pasti Tuhan memberikan ini semua juga ada yang masuk Tuhan. Tapi kemarin ada saudara saya disebut ya pengaku terlalu lelah, katanya terlalu banyak karena naik motor itu Pak, mengantar anak-anak sekolah, jadi itu katanya sakit akhirnya diurut ya, puji Tuhan lah Pak, udah agak mulai gitu. Ya bisa ini. Terima kasih Ibu kesaksiannya. Ibu Rizky sudah menemukan tempat yang baik ya? Masih mencari tempat, mencari posisi. Ibu Keti, waktu yang sempat melayani ya waktu Jumat Agung? Iya Pak Oki, Jumat Agung kebetulan melayani WL. Iya. Ya kalau yang saya alami ya terjadi pembalikan keadaan yang luar biasa mulai dari Jumat Agung sampai dengan Paskah, khususnya dalam dalam pelayanan di gereja. Jadi yang selama ini saya keluhkan, kadang-kadang kan kita sudah melakukan kebaikan, kita sudah melakukan perasaan sudah melakukan yang terbaik, tetapi masih seperti orang tuh salah sangka gitu ya. Kadang-kadang seperti ada prasangka-prasangka buruk, sehingga kadang-kadang itu juga membuat sekali-kali membuat saya kayaknya males gitu mau pelayanan, tapi responnya orang-orang, khususnya orang-orang yang kita pikir kerohaniannya lebih tinggi dari kita, tapi cara mereka meresponi saya, bahkan teman-teman saya itu sangat jauh dari apa yang kami harapkan. Tapi kita tetap melakukan yang terbaik, tetap melakukan pelayanan dengan tetap sungguh-sungguh, tidak terpengaruh oleh respon-respon mereka. Dan puji Tuhan mulai dari Jumat Agung sampai Paskah saya merasakan dan saya melihat perubahan mereka sangat berbeda gitu. Tanggapan mereka, perlakuan mereka, sikap mereka sangat berubah, dan saya percaya itu semua karena kuasa Tuhan yang kuasa kematian dan kebangkitannya terjadi dalam kehidupan saya, dalam pelayanan saya, sehingga saya bisa melayani dengan lebih enak lagi gitu. Bukan berarti nggak ada tantangan, tapi kan melayani sama-sama, tapi satu poin tuh kayak saling tidak sehati, seperti ada respon-respon yang negatif, tapi itu semua dalam ibadah Jumat Agung kebangkitan Tuhan Yesus Paskah hari Minggu
semua itu saya lihat alami perubahan yang luar biasa. Dan saya percaya itu kuasa kebangkitan Tuhan bekerja di dalam pelayanan kami, di dalam gereja kami, karena saya percaya ada rencana Tuhan yang luar biasa sehingga terjadi pemulihan-pemulihan di dalam pelayanan kami di gereja. Amin. Tuhan, Pak Oki. Luar biasa. Jadi pengorbanan Kristus, peringatan Paskah, memulihkan segala sesuatunya yang selama ini menjadi penghalang di antara satu dengan yang lain. Tuhan sudah pulihkan. Amin. Sudah bereskan. Tuhan. Ibu Rizky sudah bisa menemukan posisi. Silakan Ibu, ada yang bisa di-share-kan berkat Paskah tahun ini atau sesuatu yang lain. Ya, shalom buat kita semua. Paskah tahun ini kami hanya di rumah aja Pak, dan saya dan anak-anak hanya menonton kisah Tuhan Yesus yang disalibkan di TV, karena di sini waktu Jumat Agung hujan deras dan kalau di rumah itu 1 jam perjalanan, jadi tidak bisa pergi ke gereja kami pada saat Jumat Agung. Jadi untuk saya ngajarin anak-anak, kenalkan sekarang itu kematian Tuhan Yesus, saya bilang gitu sama anak-anak, dan kami film kisah Tuhan Yesus disalibkan. Dan dari kisah Tuhan Yesus yang kami tonton itu, saya mengajarkan anak-anak betapa besarnya pengorbanan buat kita umatnya manusia. Itu sih Pak yang saya ajari dengan anak-anak dan yang bisa saya ambil. Begitu besar pengorbanan Tuhan kepada kita, sehingga Dia harus nyawanya pada menebus dosa kita semua. Oke, buat kesempatannya. Mohon maaf suara saya agak serak, ibu-ibu, Pak. Luar biasa. Ya, terima kasih Bu Rizky. Jadi meskipun tidak sempat hadir di ibadah, tapi masih bisa menjadi berkat bagi anak-anak. Menyampaikan mengenai pengorbanan Yesus Kristus disalibkan bagi kita. Ya. Ibu-ibu atau teman-teman yang hadir, saya akan sharing firman Tuhan sejenak, ya tidak sampai 10 menit lah. Saya bacakan dari Yesaya 62. Kalau kesulitan buka Alkitab, mungkin HP-nya dibuat Zoom. Saya akan bacakan saja Yesaya 62. Yesaya 62 ayat yang ke-6. Ya. Yesaya 62 ayat 6, firman Tuhan berkata, di atas tembok-tembokmu, hai Yerusalem, telah kutempatkan pengintai-pengintai sepanjang hari dan sepanjang malam. Mereka tidak akan pernah berdiam diri. Hai kamu yang harus mengingatkan Tuhan kepada Sion, janganlah kamu tinggal tenang. Ayat 7, dan janganlah biarkan dia tinggal tenang sampai ia menegakkan Yerusalem dan sampai ia membuatnya menjadi kemasyhuran di bumi. Firman Tuhan di sini menyampaikan bahwa di atas tembok-tembokmu, tembok-tembok itu artinya kota, karena kan waktu itu kota di Yerusalem atau Yerusalem sebagai kota itu adalah tembok. Dan seperti kita ketahui ada tembok Yeriko itu kan ditinggali oleh orang. Jadi tembok adalah melambangkan kota. Di atas kota-kota, di atas tempat-tempat di mana kita tinggal, ditempatkan Tuhan menempatkan pengintai-pengintai. Pengintai-pengintai itu siapa? Ya kita ini adalah pengintai-pengintai atau dalam istilah yang sekarang disebut dengan pendoa. Kita ini sebagai pendoa-pendoa yang tugasnya apa? Sepanjang hari dan sepanjang malam. Tidak pernah berdiam diri itu apa? Mengingatkan Tuhan supaya menyelamatkan kota kita, menyelamatkan bangsa kita, supaya Tuhan
melihat dan turut campur tangan atas pemulihan terhadap bangsa ini. Teman-teman, kalau kita melihat bahwa bangsa kita hari-hari ini sedang dalam kondisi tidak baik, sedang tidak baik-baik saja. Secara pemerintahan tidak stabil, banyak yang menggoyang, banyak yang meminta presiden dan wapres tidak memperpanjang jabatan karena dianggap gagal, tidak bisa menguasai keadaan. Kita juga tahu harga-harga sedang naik, dan kalaupun naik pun, harga mahal pun, tapi tetap susah didapat. Minyak goreng kita tahu, belum lagi nanti setelah hari raya ini kabarnya beberapa kebutuhan pokok juga akan naik, termasuk diantaranya LPG 3 kg yang kita pakai sehari-hari itu akan naik. Dan kalau Pertalite itu pun juga dengar-dengar akan naik, tapi belum tahu kalau Pertalite apakah pasti atau tidak, karena Pertamina biasanya mendadak kalau menaikkan harga. Seperti yang lalu pun Pertamax juga naik. Tapi yang pasti juga yang saya dengar ya LPG itu, karena saya sebagai salah satu pelaku usaha juga. Ada banyak situasi yang tidak menyenangkan secara sosial, secara ekonomi, secara pemerintahan. Ada banyak yang mendemo, yang demo supaya presiden menghentikan jabatannya. Bahkan demo pun berkali-kali, berhari-hari, seperti mahasiswa tanggal 11 yang lalu sampai ada seorang tokoh publik, Ade Armando, dihajar di tengah mahasiswa. Belum lagi yang kemarin 21 April mahasiswa demo dan sebagainya. Situasi bangsa ini sedang tidak baik-baik saja. Bukan hanya itu, dalam segi keimanan pun juga orang-orang Kristen dihambat. Bikin gereja di mana-mana selalu dihambat. Selalu alasannya perizinan, supaya diminta perizinan dibereskan dulu baru bikin gereja. Padahal tentu saja kalau gereja sedang didirikan atau diberdiri, pasti sudah dimulai dengan perizinan. Tapi mungkin ada pihak-pihak yang mempersulit. Dan kalau kita bertanya, bukankah, mohon maaf, tempat-tempat ibadah lain sebenarnya juga secara perizinan tidak ada. Apalagi IMB, izin ibadah juga tidak ada. Kenapa yang Kristen selalu dihambat? Belum lagi kita mengikuti, kalau Anda mengikuti kasus Pak KC yang karena salah ucap sedikit akhirnya dihukum 10 tahun. Padahal pihak yang lain ketika dia juga mengolok kekristenan hukumannya cuma 5 bulan. Tidak ada keadilan dan tidak sebanding. 10 tahun itu terlalu lama dan itu sudah vonis. Walaupun kabarnya Pak pihak MKJ mau banding. Ditambah lagi kita melihat juga sesama hamba Tuhan saling serang. Gereja yang satu menyerang gereja yang lain. Gereja yang satu menganggap gereja yang lain sesat. Gereja yang satu menganggap gereja yang lain tidak sesuai dengan Alkitab. Akhirnya merasa bahwa gereja saya yang paling benar, gereja saya yang paling baik, gereja yang itu salah. Ditambah lagi sesama hamba Tuhan saling sikat, saling serang satu dengan yang lain. Mengatakan, oh pendeta yang itu punya selingkuhan, oh pendeta yang itu punya masalah dengan uang dan sebagainya. Akhirnya orang lain mengetahui, akhirnya pihak iman yang lain, pihak seberang ngerti, oh ternyata pendeta itu mainannya cuma selingkuhan, uang dan sebagainya. Kadang-kadang kalau berpikir, buat apa sih kok saling mengungkapkan? Bukankah lebih baik di antara hamba itu saling menutupi, saling membangun? Kalau mungkin tahu temannya itu punya masalah, kenapa harus diumbar di media sosial? Dan itu yang sedang saya sampaikan, bahwa bangsa ini sedang tidak baik-baik saja. Oleh karena itu butuh kita untuk berdoa, berdiri bagi bangsa ini. Butuh kita pendoa-pendoa yang mau membawa bangsa ini ke hadapan Tuhan. Mungkin juga sudah ada banyak orang-orang yang berdoa, tapi kita juga ikut berdoa. Di sisi lain kita juga mungkin merasa, saya juga punya pergumulan, saya juga punya masalah, saya juga punya kesulitan, saya juga punya kesusahan sendiri. Kenapa saya harus memikirkan bangsa ini yang masalahnya juga berat? Saya juga punya masalah berat. Tapi di sisi lain, ketika kita berdoa untuk bangsa ini, kita mengabaikan sebentar masalah kita, percaya Tuhan akan memperhatikan kita. Percaya Tuhan akan
memulihkan kita dan menjawab setiap pergumulan dan doa kita pribadi. Karena itu saya ajak untuk kita malam hari ini bertemu, di antara kita berdoa bagi bangsa dan negara kita Indonesia, dan kita membawa beban untuk bangsa ini. Mungkin nanti sebulan sekali kita akan bertemu lagi secara Zoom ini, tapi setiap hari tetap kita berdoa seperti pokok-pokok doa yang saya sampaikan setiap hari. Mungkin itu berikutnya, bila tidak keberatan, kami minta tolong Ibu Sulistiasih dan Ibu Linda untuk membantu dalam membuat pokok doa. Mungkin kalau perlu nanti kita satu kali bisa membuat pokok doa mingguan, tapi mungkin sementara ini kalau Bu Sulistiasih atau Bu Linda ada masukan setiap hari, bukannya pokok doa siang, tapi untuk doa yang sorenya, misalkan sampaikan saja, Pak, kita berdoa untuk ini. Mungkin satu kali Anda lihat di televisi ada berita tertentu, dan itu menggelisahkan hati Anda. Sampaikan di WA kepada saya pribadi atau di grup. Nanti kita doakan ini, nanti kita berdoa untuk ini. Tidak apa-apa. Nanti saya akan menyusunnya menjadi pokok doa seperti biasanya. Kita tolong Ibu Sulistiasih, Bu Linda, itu kita untuk membantu menopang di dalam materi-materi doa. Ya, karena selama ini kan memang saya, tapi kadang-kadang saya juga berpikir apa ya yang untuk jadi pokok doa. Kalau kita bersama-sama lebih baik. Pelayanan kita Mitspa Ministry, nah ini sebenarnya bukan milik saya pribadi, saya hanya sekedar membuat rumahnya saja. Nah, kita semua sama-sama. Ini saya sebut sebagai pelayanan alternatif saja. Karena saya yakin Anda juga ada yang terlibat pelayanan di gereja atau di tempat lain. Ini pelayanan alternatif. Pelayanan alternatif itu apa? Jadi mungkin kalau tidak sempat dapat masukan dari gereja, ya bisa lihat dari channel kita, dari pelayanan kita. Mungkin tidak sempat melayani di gereja, di pelayanan ini kita sedang sama-sama bisa melayani. Mungkin tidak sempat ke gereja, minggu pagi itu saya siapkan renungan minggu pagi untuk kita lihat sama-sama jadi berkat firman Tuhan. Mungkin juga ada yang anak-anak tidak sempat ke gereja, nah kami siapkan untuk sharing bagi anak-anak, yaitu Mitspa Sunday School itu atau apapun. Jadi pelayanan kita ini pelayanan alternatif yang artinya mudah-mudahan tidak membuat Anda sibuk. Hanya ketika ada waktu longgar kita bisa tengok grup di WA maupun di Facebook yang kami buat atau di YouTube yang kami buat. Selain memang pembacaan Alkitab terus berjalan, tidak apa-apa. Di grup ini kita saling menguatkan, saling mendukung. Tetap ketika siang saya perlu didoakan, ya sampaikan di grup doa siang untuk kita sama-sama berdoa. Jadi itu yang saya sebut bahwa ini pelayanan alternatif, karena kan kita nggak bertemu secara langsung, tapi melalui media sosial yang ada kita saling mendukung, saling menguatkan. Dan puji Tuhan ada Zoom ini kan kita bisa saling bertemu, saling melihat satu sama yang lain. Sebelumnya hanya melalui WA. Ini adalah langkah baru yang Tuhan berikan bagi kita. Ya, saya sebut pelayanan alternatif. Sama seperti kalau orang makan kan, mungkin bukan makanan pokok pelayanan Mitspa ini. Mungkin seperti orang makan cemilan. Cemilan kan orang ini nggak terlalu mengenyangkan, tapi orang perlu kadang-kadang untuk menemani, untuk mengisi waktu dan sebagainya. Hanya seperti camilan saja atau makanan ringan. Dan di sini kita bisa saling melayani, sama seperti ketika saya membuat Mitspa Sunday School. Saya berikan kesempatan untuk teman-teman yang mungkin tidak ada pelayanan di gereja, kemudian ada yang menyediakan diri pelayanan sekolah minggu, dia punya hati untuk anak-anak. Ya oke, silakan kita buat Mitspa Sunday School ini. Nanti kedepannya kita buat ya untuk pokok doa. Kalau sudah berjalan bisa kita buat pokok doa mingguan. Kita tolong Bu Sulistiasih dan Bu Linda memberikan masukan-masukan untuk doa. Dan nantinya saya juga punya ide, tapi sayang sekali Bu Dwi belum muncul. Kalau perlu nanti kita buat pelayanan pembelajaran bahasa Inggris. Karena kan Bu Dwi dasarnya bahasa Inggris dan dia lebih banyak di rumah. Kita ya perlu belajar bahasa Inggris meskipun usia kita segini, atau mungkin juga untuk anak-anak kita daripada bayar les
di luaran. Kenapa tidak kita buat pelayanan pelajaran bahasa Inggris? Ya, yang saya tahu Ibu Dwi, mungkin ada teman-teman yang lain yang juga punya kemampuan bahasa Inggris lebih baik, ya mungkin bisa bergantian seperti Pak Sunday School. Satu kali mungkin juga ada Bu Keti, Bu Wayan yang membuat pelayanan teknis bagaimana memimpin pujian. Itu bisa di-sharingkan. Karena kan kadang-kadang orang itu memimpin pujian, ketika diminta memimpin pujian, akhirnya asal aja nyusun lagu. Pokoknya lagu pertama lagu slow, terus lagu tepuk tangan, terus lagu firman gitu aja. Tapi kadang-kadang kan nggak ngerti teknisnya bagaimana. Satu kali Keti, Bu Wayan yang terlibat dalam pujian penyembahan bisa membuat panduan bagi kita semua. Nanti kita bisa berikan lagi. Pelan tapi pasti kita akan memberkati banyak orang melalui keberadaan kita yang di rumah, keberadaan kita yang sederhana. Dan untuk yang ke depan ini, yang dekat, kita akan berdoa bagi bangsa Indonesia, bagi bangsa kita. Saya yakin banyak yang berdoa. Tapi kita akan menjadi seperti setetes air atau mungkin butiran nasi yang mungkin cuma peran kita sedikit, tapi kita termasuk turut berdoa bagi bangsa ini. Dan kalau pemulihan itu terjadi, kita termasuk pribadi yang berbahagia karena kita termasuk berdoa bagi bangsa ini. Amin. Itu yang bisa saya sampaikan, bahwa Tuhan sedang memanggil kita sebagai pengintai-pengintai, sebagai pendoa, sebagai pelayan-pelayan, sebagai orang yang mau berdiri bagi bangsa ini, sebagai orang yang tidak lagi egois, yang nggak memikirkan diri sendiri, yang tahu memang saya ada dalam masalah, kita punya pergumulan, tapi kita tidak lupa untuk berdoa bagi bangsa Indonesia. Ya. Oke, kita akan berdoa bagi bangsa ini. Cuma saya ini kesulitan menampilkan pokok doa. Iya. Di grup sudah saya sampaikan linknya, tapi nanti saya bacakan lagi. Ada 5 pokok doa, ya karena kita semua lebih dari 5, ya mungkin kita bisa berdoa bergantian. Kurang jelas Pak Oki tulisannya di grup Pak Oki. Oh ya, itu sih. Diperbesar bisa. Diperbesar makin nggak jelas Pak Oki. Makin nggak jelas. Oh iya, oke. Ya, yang pertama saya minta tolong Ibu Linda berdoa untuk pemerintahan Republik Indonesia supaya Bapak Presiden dan Wakil Presiden ini dapat menjalankan pemerintahan sampai akhir masa jabatan dengan baik dan dengan tuntas. Ya, karena sekali lagi banyak yang menggoyang minta beliau ini berhenti di tengah jalan. Tapi kita berdoa supaya beliau bisa menyelesaikan sampai 2024. Kalau perlu berdoa juga untuk kesehatan beliau, karena bagaimanapun Wakil Presiden kita usianya sudah sepuh, sudah tua, 70 lebih ya. Ibu Linda berdoa untuk kestabilan pemerintahan Republik Indonesia. Kemudian yang kedua, minta tolong Ibu Sulistyo berdoa untuk kerukunan umat beragama supaya tercipta toleransi yang baik antara perbedaan yang ada, supaya terjamin juga kebebasan beribadah, terutama gereja, supaya tidak dipersulit pendiriannya. Kemudian yang ketiga, berdoa Ibu Rizky Sagala. Berdoa, kita berdoa untuk Bapak MKC. Ya, Pak MKC ini adalah seorang Muslim yang jadi Kristen, tahu kebenaran firman Tuhan. Ya, kemudian karena ucapan beliau dia dihukum penjara selama 10 tahun. Kita berdoa supaya beliau diberikan kesehatan, kekuatan untuk menjalani hukuman, tetap setia mengikuti Tuhan Yesus, dan supaya ada keadilan yang layak bagi beliau.
terhadap hukuman yang dijalani. Kalau boleh, beliau ini sekarang sedang mengajukan banding. Kalau boleh diperingan hukumannya. Ya. Kemudian Ibu Wayan masih ada ya. Berdoa, ya Ibu Wayan berdoa supaya tradisi mudik ke depan ini berjalan dengan baik, dengan lancar, dan tidak menimbulkan penyebaran COVID. Karena kan sebenarnya kita masih dalam suasana pandemi ya, belum benar-benar 100%. Yang kelima, Ibu Betty berdoa untuk hamba Tuhan supaya saling mendukung, saling melayani dan saling melengkapi, tidak lagi sesama hamba Tuhan saling serang dan saling menjatuhkan atau saling membuka aib, tapi saling mendukung, saling memberkati, melayani. Ya. Oke, mari kita masuk dalam doa. Bu Betty, ada lagu pujian kah? Bisa mendampingi kita. Dan mendengarkan setiap doa-doa yang kami tanyakan saat ini, karena Engkau Tuhan yang mendengarkan doa kami. Terima kasih Tuhan. Saat berdoa, Tuhan bekerja, Tuhan menggerakkan tangannya. Doa mengabarkan yang tak mungkin bagiku, doa membukakan ungkap langit bagiku. Tiada yang mustahil yang mustahil bagimu. Sampai Yesus saat berdoa, Tuhan bekerja, Tuhan menggerakkan tangannya. doa Orang benar yang tak mungkin baik, doa membukakan hingga langit pagi. Tiada yang mustahil bagimu, tiada yang tak mungkin bagimu. Tulus sampai selama-lamanya, Tuhan Yesus berkuasa. Tiada yang tak mungkin bagimu, tiada yang mustahil bagimu. Tulus sekarang sampai selama-lamanya, Tuhan Yesus berkuasa. tulus sekarang sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus berkuasa. Tuhan Yesus berkuasa. Haleluya, Engkau hadir mendengar doa kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk kebaikan hati-Mu ya Tuhan. Jika pada malam hari ini Tuhan, Engkau persatukan kami Tuhan dengan kasih-Mu Tuhan, di dalam kasih-Mu Tuhan.
Tuhan Yesus, saat ini Tuhan, kami bersatu hati, kami sepakat hati kami Tuhan, memohon kepadamu ya Tuhan Yesus, memohon kebaikan hatimu dan kemurahan hatimu ya Tuhan. Tuhan, kami mau berdoa Tuhan Yesus untuk pemerintahan kami, pemerintahan Republik Indonesia ini Tuhan, yaitu Presiden Bapak Jokowi dan wakilnya Tuhan, yang akhir-akhir ini Tuhan, banyak sekali yang Tuhan menggoncang negara kami ini, pimpinan kami ini Tuhan, banyak yang ingin menjatuhkan mereka Tuhan, banyak yang ingin melengsarkan pemerintahan ini Tuhan, kepemimpinan mereka Tuhan. Tuhan, biarlah Tuhan, Roh-Mu yang kudus, kasih-Mu ya Tuhan terjadi atas pemerintahan kami ini Tuhan, terlebih pada pimpinan kami Bapak Jokowi dan Presidennya Tuhan. Kiranya mereka selalu Tuhan Kau berikan kekuatan, Kau berikan kesabaran Tuhan, agar mereka juga selesai Tuhan menjalankan pemerintahan mereka ataupun tugas mereka sampai pada waktunya Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau penuhi dengan Roh Kudus-Mu orang-orang yang tidak senang mereka ya Tuhan, untuk menyelesaikan tugas mereka Tuhan. Ubah mereka Tuhan dengan kebaikan hati Tuhan, sehingga rasa iri hati, rasa marah Tuhan, rasa dengki di hati mereka yang tidak suka pada pemerintahan Jokowi dan wakilnya, itu boleh pergi dan jauh dari hati mereka Tuhan. Biarlah hanya kebaikan dan Roh Kudus-Mu menyirami hati dan pikiran mereka ya Tuhan Yesus. Izinkanlah ya Tuhan, pimpinan kami ini Tuhan, pimpinan kami ini Tuhan, boleh berjalan dengan tenang Tuhan, dan boleh berjalan Tuhan pimpinan Bapak Jokowi dan wakilnya sampai akhir masa jabatan Tuhan. Tuhan, jikalaupun ada orang-orang yang menginginkan pimpinan Bapak Jokowi ini untuk periode Tuhan, biarlah itu tidak terjadi Tuhan Yesus. Karena itu akan menimbulkan kekacauan untuk bangsa dan negara kami ini Tuhan. Tuhan, terjadilah Tuhan untuk bangsa dan negara kami ini damai, sejahtera, dan aman Tuhan Yesus. Sehingga bangsa kami ini Tuhan menjadi bangsa yang menyenangkan hati-Mu ya Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan bangsa dan negara kami ini Tuhan hanya ke dalam tangan kasih-Mu Tuhan Yesus. Dan biarlah lawatan-Mu terjadi Tuhan untuk bangsa dan negara kami ini, dan pimpinan kami dari yang tertinggi sampai yang terendah. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mengucap syukur dan berterima kasih Tuhan untuk kesempatan indah saat malam hari ini. Kami yakin dan percaya apa yang kami lakukan saat malam hari ini bukan secara kebetulan, tetapi semua karena rencana Tuhan ada dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Mengucap syukur dan berterima kasih Tuhan pada kesempatan malam hari ini, bila kami Engkau izinkan untuk bersama-sama menyatukan hati, berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kami yakin dan percaya saat orang benar, saat orang percaya berkumpul, saat umat Tuhan berkumpul meminta sesuatu bersama-sama, maka Engkau akan mengabulkannya. Terima kasih Tuhan, pada saat malam hari ini kami berdoa untuk kerukunan umat-umat beragama di Indonesia ini. Bukan secara kebetulan Engkau menempatkan kami ada di Indonesia ini dengan beraneka ragam jenis budaya, dengan beraneka ragam agama dan kepercayaan. Kami yakin dan percaya Tuhan, kalau semua Engkau izinkan terjadi dalam kehidupan kami, ada rencana Allah yang indah yang tengah dibentuk dalam kehidupan kami. Tuhan, kami hanya mampu berseru kepadamu. Engkau yang sanggup menyatukan kami umat-umat beragama di Indonesia ini Tuhan. Sehingga kami tidak saling mengolok satu dengan yang lain. Kami tidak saling mengejek satu dengan yang lain. Tetapi kami yakin dan percaya ya Tuhan, kasih kemurahan-Mu ada dalam kehidupan kami, umat-umat beragama di Indonesia ini Tuhan, sehingga tidak terjadi lagi perpecahan. Teristimewa saat malam hari ini Tuhan, kami berdoa untuk perizinan gereja Tuhan. Kiranya Engkau menggerakkan hati orang-orang yang berada di mana mereka yang melakukan memberikan izin gereja itu Tuhan. Engkau permudah pengizinan gereja ini Tuhan, sehingga nama-Mu saja dipuji dan dipermuliakan. Demikian kami tadi juga melihat di Twitter Tuhan, kalau pada tanggal 25 April nanti mereka umat Muslim di Banten dan Cilegon, mereka akan menyatakan diri mereka akan menyatakan pikiran mereka dan mufakat mereka bahwa tidak boleh ada didirikan gereja di Cilegon ya Tuhan.
Kiranya Engkau berbelas kasihan kepada umat-umat-Mu di Cilegon ya Tuhan. Biarlah Tuhan, kami malam hari ini yang ada di Zoom ini, kami menyatukan hati. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan batalkan rencana itu. Tidak ada hal yang mustahil di hadapan-Mu Tuhan. Kami rindu melihat Indonesia ini bersatu Tuhan. Kami rindu melihat kerukunan ada di Indonesia ini Tuhan. Biarlah kepujian kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Kami yakin dan percaya apa yang telah kami minta dan kami doakan, kami telah menerimanya dalam iman percaya kami dan kami diberkati. Haleluya. Silakan Ibu Rizky. Kesempatan untuk kami karena Tuhan Haleluya. Bapak Yesus. yang pada saat ini Tuhan Yesus mendapatkan vonis Tuhan Engkau yang berat yang telah memutuskan bahwa PMKJ akan mendapatkan Tuhan Engkau bekerja Tuhan supaya kepada PMKJ Bapak lagi. Haleluya. Ya Tuhan. Haleluya. Bapak Terima kasih Tuhan. kami mengucap syukur Tuhan pada saat malam Haleluya. kami bersyukur bersama ya Tuhan, dipersatukan dengan karena kasih dan anugerah-Mu Tuhan. Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa pada saat malam hari ini, saat Lebaran nanti ya Tuhan, Haleluya. di mana di masa pandemi saat ini masih berlangsung Tuhan, ya kami yakin dan percaya kasih sayang akan menyertai kami. Tuhan berikan roh ya Tuhan, kesabaran, roh pengertian bagi mereka setiap hendak ya Tuhan, beri kekuatan selalu agar mereka boleh berkhidmat sehingga di masa pandemi ini mereka boleh ya Tuhan, dan di saat tradisi mudik ini selesai, tidak ada pandemi dan merenggut atau banyak yang terkena penyakit ya Tuhan, COVID. Kau pakai setiap aparat yang ya Tuhan mengatur saat mudik ini, dan dari aparat kepolisian maupun ya Tuhan berhubungan dari darat, laut maupun udara Tuhan, dengan kiranya melancarkan sehingga selalu memberikan selalu kesehatan dan kekuatan ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, kami yakin dan percaya Tuhan turut campur tangan semuanya, karena kami yang akan memberikan yang terbaik bagi mereka yang mengikuti mudik ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Silakan. Kami bersyukur dan berterima kasih Bapa, Engkau hadir di tengah-tengah kami. Engkau sudah memberkati kami semua hamba-hamba-Mu Tuhan yang melayani malam hari ini. Engkau sudah hadir mengurapi kami semua, apapun peran kami kecil besar, kami percaya semuanya dalam hati-Mu ya Tuhan. Amin. Terima kasih Bapa malam hari ini Tuhan.
karena Engkau sudah memberkati kami satukan hati kami juga Tuhan, kami mau berdoa, Tuhan juga menyertai memberkati hamba-hamba-Mu Tuhan, yang melayani baik di kota-kota besar, di desa-desa, di kota kecil, dimanapun mereka melayani. Tuhan, penuhi hati mereka semua dengan kasih dan cinta-Mu Tuhan, agar supaya setiap hamba-hamba-Mu yang telah Engkau pilih hanya untuk menyampaikan kabar baik tentang Tuhan Yesus Kristus, sehingga terjadi pertobatan jiwa-jiwa dimanapun mereka berada. Tuhan, biarlah Engkau tambah-tambahkan hikmat kepada hamba-hamba-Mu yang melayani Tuhan dimanapun mereka ada, agar supaya dijauhkan dari perselisihan, dijauhkan dari segala roh-roh kesalahpahaman, saling menjelekan, saling menjatuhkan satu dengan yang lain. Tuhan, jauhkan semua itu daripada hamba-hamba-Mu ya Tuhan, agar setiap mulut hamba-hamba-Mu Tuhan hanya akan menyampaikan kabar baik, hanya akan menyampaikan kabar keselamatan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sehingga keselamatan jiwa-jiwa, hujan pertobatan terjadi di mana-mana, dan apa yang menjadi rencana dan kehendak Tuhan terjadi di dalam nama Tuhan Yesus, sehingga hamba-hamba-Mu Tuhan dimanapun mereka melayani, semua Tuhan akan dipenuhi dengan kemuliaan Tuhan, dipenuhi dengan terang kasih-Mu Tuhan, sehingga orang-orang Tuhan percaya kepadamu, dapat melihat kehidupan Tuhan dalam setiap kehidupan hamba-hamba-Mu ya Tuhan. Tuhan tahu Tuhan segala beban mereka tidak mudah, tetapi kami percaya bersama dengan Tuhan apapun beban berat menjadi ringan. Tuhan yang akan senantiasa melimpahkan sukacita damai sejahtera. Tuhan yang akan menyediakan apapun yang menjadi kebutuhan keperluan hidup setiap hamba-hamba-Mu Tuhan. Untuk itu berikan hati yang tunduk taat setia sepenuhnya kepada Tuhan. Percaya sepenuhnya akan segala kebaikan kemurahan Tuhan, sehingga mereka Tuhan akan terus melayani Tuhan dengan setia sampai garis akhir. Terima kasih Bapa, malam hari ini kami juga khusus berdoa buat Pak Oki. Engkau Tuhan yang telah memilih Pak Oki untuk melayani layanan internet. Tuhan, kami bersyukur untuk pelayanan Pak Oki. Semoga Tuhan terus mencurahkan urapan-Mu, kuasa-Mu, kasih-Mu, kebaikan, kemurahan-Mu, kasih sayang-Mu paling buat Tuhan, sehingga Pak Oki akan terus melayani pekerjaan yang Tuhan sudah tetapkan dalam pelayanannya Tuhan, setia sampai garis akhir. Dan kami semua Tuhan akan terus bersama-sama melayani Tuhan di dalam kasih dan anugerah Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau hadir memberkati kami. Kami mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus, kami bersyukur bahwa malam hari ini Kau beri kesempatan untuk kami bersekutu bersama, memuji Tuhan bersama, sharing, dan juga bersatu hati di dalam doa. Dan kali ini Tuhan, kami berkati setiap anak-anak-Mu Tuhan, dimanapun berada, yang terlibat dalam Zoom ini secara langsung, maupun nantinya mereka yang melihat rekaman ini. Tapi kami percaya berkat-Mu tidak akan terbatas oleh apa dan siapapun juga. Kemurahan Tuhan bisa sampai kemana saja. Kebaikan Tuhan, keajaiban Tuhan bisa sampai kepada siapapun kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan malam hari ini Tuhan, kami akhiri pertemuan malam hari ini. Kami membuka kedua tangan kami. Kami terima berkat Tuhan. Kiranya berkat Abraham adalah berkat kekayaan, dari kondisi tidak punya apa-apa dibuat Tuhan menjadi berkelimpahan. Amin. Kiranya berkat Ishak adalah berkat mujizat, dari kondisi yang tidak mungkin menjadi penuh dengan keajaiban, dari situasi mustahil menjadi penuh dengan kemungkinan dan keajaiban tak terbatas. Kami terima juga berkat Yakub yang adalah berkat perubahan karakter, dari seorang yang jahat, penipu, dipakai oleh Tuhan menjadi luar biasa, menjadi seorang Israel pilihan Tuhan, tentara Tuhan. Kami percaya karakter yang baik itu juga ada pada kami semua. Karakter Kristus yang mengasihi Tuhan, yang taat, yang setia, dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami terima berkat Abraham, berkat Ishak, dan berkat Yakub di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami yang baik dan yang ajaib. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Amin.
Makasih Pak Oki. Terima kasih teman-teman. Makasih semuanya. Bu Linda, Bu Ya, Bu Keti, Bu Ya. Tulis. Bu Wahyu, Terima kasih. Terima kasih untuk pertemuan malam ini. Feli, buat Silakan semuanya. Iya, Terima kasih Tuhan berkati. terima kasih. Terus berkati. Terima kasih.